Ini sama-sama. Rudin ya, sama Gus Rudin ya. Gus Rudin. Ya, udah Bisa? Bisa. Gus, nasi goreng Gus. Habis doakan capek. Iya. Oh, nasi goyeng. Nasi goyeng. Masa nasi goyeng mulu? Iya. Kok walaupun kita ngadain haul, kita ngundang 1000 habaib, kita ngundang 1000 kiai, kalau di dalam keluarga ini, saudara ini nggak pada akur, tetap aja orang tua kan senang. Iya, artinya yang dilakukan keluarga Bunda ini sangat bagus. Jadi untuk rempuk mengakurkan daripada adik-adik Bunda ini, ya artinya orang tua juga senang ya keluarga pada kompak, pada bumbu. Nah, Bang Eko ini dari kali Abang tadi kan sudah ikut nih tawasulan, mikir kesan-kesannya bagaimana Bang Eko? Bisa dijelasin. Bisa dijelasin. Pokoknya baik dah. Nah, Menurut saya baik. kalau Bang Upit gimana Bang Upit? Alhamdulillah ya, yang namanya zikir yang saya rasain itu bikin hati tenang, Wah, iya. hati tentram. Jadi batin nggak kering ya? Udah baca terus. Ya, hati mah tenang, jiwanya juga tenang. Dia tenang ya wajah dia. Ya. Tenang dan adem ya. Ngomong-ngomong udah ini belum? Udah keluarga belum? Belum di sini. Belum? Iya, masih Wah, berarti nyari-nyari. Ji, kalau belum keluarga harus dipantunin Ji. Kasih lah. Tinggi-tinggi pohon kelapa. Cakep. Pendek-pendek pohon dondong. Cakep. Nyari bini jangan yang tinggi. Cakep. Kalau yang pendek gampang gendong. Jadi channel ini nggak serius ya. Ada guyananya. Ada guyonannya. Begitu ya. Oh iya, alhamdulillah kesan-kesannya sangat luar biasa. Tentunya juga kan Bang Mufid, Bang Eko, kalau orang tuanya nggak ada kan kebagian juga. Kita juga dapat pahala. Ya Allah mau bagi-bagi pahala kalau bangkrut. Iya nggak? Itu waktu break kirim arwah langsung masukin sama ibu. Kan kita disebutin. Terus di situ ada baca Yasin. Barang siapa baca Yasin di malam hari, dosanya diampuni kan? Pagi hari kan? Barang siapa baca Yasin sama aja mengatakan 10 Al-Quran. Dari situ ada La ilaha illallah. Jadi itu iman aku dikauli la ilaha. Perbarilah iman kamu dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau kita lahnya dipanjangin la ilaha illallah. Satu aja kalau diterima sama Allah. Dosa kita 40.000 orang. Kalau dosa kita habis, dosa anak istri. Dosa anak Didalamin dan istri diresapi habis. ya? Iya, kalau dosa anak istri habis, tetangga. Ya tentunya kita niatnya karena mencari ridho Allah dan mengharap syafaat Utsman Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya di channel Satku Kubul Aulia ini kita mau sakti, mau pinter, mau bagaimanapun tolak ukurnya kita makin jauh atau makin dekat kepada Allah. Kalau kitanya makin jauh makin sombong buat apa ya Mas Eko ya? Mungkin dunia. Ya intinya itu yang merasakan ya. Jadi kitanya gini, kita diciptakan dari tanah, yang melihat tanah ke bawah merunduk, ilmunya padi kan. Tapi kalau kita melihat ke langit capek nanti. Oh, berarti tawadu ya? Bukan tawana duit. Oh, kalau saya mah tawadunya tawana duit, iya. Kalau nggak tawana duit udah innalillahi. Iya, jangan kalau tawana bukan tawana duit, ya kan? Satu, kita bertawasul, jiwanya tenang, semuanya kita bisa tentrem, damai, harmonis bersama kawan-kawan. Kedua, semoga kita semua di sini hati dijauhi dari sifat iri, sifat dengki, sifat semua yang nggak bagus. Kenapa? Nomor satu, yang paling tertinggi itu nggak bagus itu hati. Mudah-mudahan hati kita jadi hati yang lapang. Amin. Karena kalau kita menyimpan satu sifat iri, dengki atau kebencian itu sangat nggak bagus. Jadi kita harus seplong-plongnya, selapang-lapangnya. Insya Allah kita bisa sampai air hayat sama tutup mata ya, jadi hati yang plong banget. Jadi kayak lapangan. di losin aja Bun ya? Lepas aja, jadi indah hidup. Listrik aja kalau di losin nggak bayar ya? Jangan kalau listrik sih ya. Tahu-tahu di bende. Kalau listrik mah jangan. Artinya gini, di hati itu jangan ada sifat sirik, sifat iri ataupun dengki ataupun menanam kebencian terhadap satu orang pun jangan pernah. Hidupnya nggak enak, apalagi kita sibuk mikirin orang kan stres nanti. Budak kayaknya udah ngaji ihya ini kelasnya.
Dia Udah dalam ya. dia mah bukan ngaji diri lagi, dia ngaji duduk. Ini baru duduk. Kalau ngaji diri mah katanya capek. Iya. Gitu. Kan emang bener kan, salah nggak dia ngomong itu Ji? Iya. Artinya kan kalau kita nggak punya rasa bagaimana guna, indah hidupnya, enak loh, Indah. terang, Bener nggak itu. pikirin orang mau tetangga apa, teman mau beli apa, itu urusan dia. Iya. Mau orang itu ngomong apa urusan dia. Yang penting mah kita jangan kayak gitu lah, jangan. Yang penting kita jangan kayak gitu. Ya berusaha yang lain juga supaya nol di hati ini, kosong. Ya mungkin Usudin bisa menceritakan tentang bagaimana kita ridho terhadap ketetapan Allah. Walaupun Ya, itu jadi tidak kita enak. Kebanyakan ini gagal di rukun iman yang keenam, nasekol, koda dan koda. Rata-rata kita mau terima kalau lagi enak doang, kalau lagi senang, kalau lagi gini. Nah ketika kita lagi kesulitan, nggak punya duit, urusan banyak, itu kita nggak terima. Seharusnya kita terima juga, jangan Terima. Iya. Karena kalau yang nggak enak pun kalau kita terima pada endingnya, pada endingnya akhirnya bakal enak juga. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Segala kesulitan pasti akan ada kemudahan 2 kali. Masa Allah bohong gitu. Ya enggak? Yang Enggak bohong lah, kalau sering bohong. bohong kita. Halo, Mas Uki Cawang. Namanya orang hidup, Masuk ke orang Cawang. hidup ada pasang-pasangan. Iya. Ada laki, ada perempuan, ada gelap, ada terang. Ada gelap, ada terang. Gelap dan terang itu diantaranya ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Itu Iya. udah janji, itu pasti. Kan ada pasang-pasangannya. Tapi kalau semakin kesini, alhamdulillah ya, kita tenang-tenang aja jiwa kita, nyantai dan apa. Aku memang punya prinsip bahwa aku pengen menikmati hidup. Jadi berproses. Ya. Iya, jadi sekarang ini nggak ngoyo nggak gimana, dinikmatin hidup itu dan apa tinggal ibadah aja udah. Ya, nanti ngajinya ngaji praktek pun ya, bukan ngaji praktek, bukan ngaji teori. Iya. Ngajinya di dalam langsung kehidupan saya. Iya kan kita udah tahu di lapangan berbagai macam orang karakter, kita sudah tahu bagaimana orangnya. Nah sekarang dengan kondisi atau posisi yang begini juga tetap bersyukur, masih bisa menikmati makan, masih bisa berbagi. Jadi walaupun kok kurang, jangan kayak gitu. Jadi kita tetap hidupnya indah. Jadi artinya ibadah itu nggak cuma di hamparan sajadah gitu. Iya, masa cuma di hamparan saja ya. Dan kalau di hamparan saja belum tentu percuma hasilnya. Orang misalnya kita lagi pikir aja tasbih. Astagfirullahaladzim, atau gini. Jikir gue tasbih, gue aja pengen jajan loh. Enggak, jadi gini Gus. Di atasnya itu kita lapor sama Allah. Kalau kita tadi itu melakukan kegiatan pasti ada dosa. Lapor istighfar. Sama gini Gus, Jelas. yang dia ketika kita di atas sajadah, kita kan kadang sholat itu, wah belum sholat, ada sekedar sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, itu pun juga jangan. Kadang ada orang, aduh belum sholat, sholatnya seperti kilat, penting gue udah selesai, sudah melaksanakan ibadah isya. Nah, apakah dia pakai hati? Kan kita walau-walau, saya tidak menuduh, mohon maaf. Cuman kan alangkah kita sholat itu dengan penuh keikhlasan. Jadinya bukan hanya bentuknya menggugurkan waktu isya udah digugurin, jangan. Artinya apapun kalau kita ikhlas melakukan itu karena Allah, ya kita harus berbuat ikhlas sama yang menciptakan itu. Sholatnya sholat yang ikhlas. Jadi apa ya? Nggak tergesa-gesa lah. Yang sewajarnya itu. Itulah di hamparan sajadah yang penuh dengan keikhlasan. Ada juga kalau di hamparan sajadahnya nggak ikhlas, percuma. Sampai beribu rakaat, terus kalau nggak penuh keikhlasan hanya mengejar sebanyaknya rakaat, tapi tidak dengan hati. Misalnya masih ada kesombongan gitu ya Bang. Iya, nggak penuh. Bukan saya sok bersih, saya manusia biasa, saya bukan orang pintar, saya bukan guru, bukan apa, tapi ya alhamdulillah sedikit ngopinya agak jauh dikit. Kalau kental pun mungkin belum kental banget, tapi kan ya gini ya Gus ya, kebanyakan kan guru itu yang setahu Bunda banyak merasa dirinya menjadi guru, akunya lebih tinggi, benar nggak gitu sih? Banyak orang merasa guru nggak mau dibilang sama yang bawah atau yang harusnya bisa menerima. Kalau merasa kita diminta saran kita nggak didengar, atau percuma, nggak pernah dipakai. Jadi sebenarnya saran dari bawahan dari jemaah itu bermanfaat. Ya. Satu guru harus punya prinsip, jangan tergoyah oleh jemaah.
Salah nggak saya Ji? Behat dulu. Oke, terima kasih Bunda atas komentar-komentarnya, atas saran-sarannya, atas ilmu-ilmunya. Kepada Mas Eko juga terima kasih. Kepada Bang Mufid. Bang Toib apa Bang? Bang Mufid. Artinya di Sarku Kubul Aulia ini nggak cuma semata-mata ziarah ke para wali, tapi juga kita mendoakan orang-orang tua kita yang di dalam dunia. Kita ziarah ke wali mah menerima pahala. Artinya kita mengucapkan terima kasih, kita kenal Islam berkat perjuangan dia. Kalau nggak ada wali-wali Allah, mana kita kenal Islam, mana kita tahu sholat, cuma mengucapkan terima kasih. Ya intinya itu, kita makin dekat atau makin jauh kepada Allah. Salam Sarku Kubul Aulia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.